Salam kebajikan sama budaya. Ya, pada kesempatan ini, mohon maaf, ini bukan menggurui teman-teman semua, tetapi hanya sedikit berbagi dalam bentuk teori ya. Semoga nanti teori-teori ini menambah wawasan maupun menambah kualitas daripada sekolah kita masing-masing ya. Nah, ibu-ibu semua, teman, rekan guru, saya mungkin bukan sebuah kebetulan juga tiba-tiba diikutkan ya untuk kegiatan guru penggerak, di mana dalam kegiatan ini kita belajar memang bagaimana memajukan suatu sekolah ya. Memajukan suatu sekolah itu dengan yang pertama meningkatkan sumber daya gurunya, seperti itu ya, yang pertama ya. Nah, dengan demikian, dengan kita tersumber daya, kita sebagai guru, maka suatu kemungkinan besar harapannya sekolah yang kita bina akan terus mengalami suatu kemajuan, seperti itu. Materi-materi yang bakal saya sampaikan ini, teman-teman ya, ini hanya sebagian daripada materi-materi dari guru penggerak ya. Tidak semuanya. Jadi ini nanti mungkin nggak terlalu lama, cuma mungkin kita ada sedikit sharing, saling tukar pendapat, boleh juga ya tentang mengenai materi ini ya. Nah, kalau misalnya saya boleh keraskan suara, ini juga bisa. Jadi sebenarnya ya, anjuran pemerintah itu kita semua ini ikut sebenarnya program ini sebetulnya ya. Walaupun memang harus melewati tes ataupun penyaringan seperti itu. Kenapa harus penyaringan? Karena orang juga pengen kita mengikutinya benar-benar begitu, seperti itu. Bukan hanya ya kalau gratis itu tahu sendiri kan, seperti itu ya. Kalau hanya asal masuk saja seperti itu, orang nggak melihat kesungguhan kita untuk mengikuti, seperti itu. Makanya kegiatan guru penggerak ini diikuti melalui bermacam tingkatan tes seperti itu ya, kita lewati sehingga kita bisa mengikutinya. Nah, untuk kedepannya sebenarnya masih ada dibuka lagi pendaftaran guru penggerak ya. Cuma nggak tahu apakah tahun 2022 ini atau 2023 seperti itu. Tetap kita disarankan untuk ikut seperti itu ya. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, saya ingin berbagi sedikit tentang membudayakan sesuatu yang positif ya. Membudayakan sesuatu yang positif ini, sebelum kita lebih jauh belajar tentang membudayakan sesuatu yang positif, budaya positif dikatakan di sini, kita lihat dulu payung visi sekolah kita adalah, nah kita punya payung visi, kita punya sekolah masing-masing punya visi ya, visi pribadi sekolah kita, mungkin apa gitu ya, mungkin menjadikan anak yang baik, berkarakter, mungkin seperti itu, yaitu visi kita, sekolah kita ya, masing-masing. Namun ada payungnya, di mana ini disepakati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disepakati dan dicetuskan sebagai acuan bersama seperti itu. Apa visi sekolah seperti itu ya. Nah, tujuan bersama pendidikan nasional itu profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang digembur-gemburkan di guru penggerak seperti itu ya. Profil pelajar Pancasila itu meliputi apa saja? Ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Itu yang hendak itu merupakan payung kita dalam bervisi di sekolah ya. Payung kita ada 6 profil pelajar Pancasila. Kita boleh misalnya punya visi, misalnya sekolah kita sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu kreatif, bernalar kritis, misalnya seperti itu ya.
nggak apa-apa, yang jelas kita punya payungnya seperti itu, yaitu profil pelajaran Pancasila. Apa sebetulnya profil pelajaran Pancasila ini, teman-teman? Ini adalah karakter sebetulnya, ya, bahasanya. Ya. Cuma disebut di sini profil. Ya. Ini sebetulnya karakter, pendidikan karakter. Ya. Jadi karakter itu muncul dalam bentuk perilaku seperti itu. Sementara yang di dalamnya dasarnya itu dari berbagai tingkatan pendidikan seperti itu, dari keluarga, mulai dari TK, SD, SMP seperti itu, sehingga tumbuhnya itu muncul dalam bentuk karakter seperti itu ya teman-teman ya. Nah, harapannya Kementerian Pendidikan Indonesia itu berkarakter, yaitu profil pelajaran Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang percaya kita masing-masing. Berakhlak mulia, akhlak itu model seperti etika santun dengan orang lain itu mulia seperti itu ya. Berkebinekaan global, bukan hanya berbineka di Indonesia, tapi bagaimana melihat secara keseluruhan di dunia ini kita bisa berkebinekaan global. Kemudian mandiri, seorang yang mandiri artinya dia tanpa harus didorong oleh orang lain, dia bisa mandiri untuk maju seperti itu. Nah itu mandiri. Dia bisa berdiri di kaki sendiri untuk hidup benar, untuk hidup baik, untuk hidup berkarakter. Dia mandiri seperti itu. Jadi tanpa harus istilahnya seorang anak itu terlalu banyak didorong. Dia bisa mandiri. Gotong royong. Tentu saja ini adalah kearifan lokal kita Indonesia seperti itu. Gotong royong itu ada saling membantu satu sama lain. Kreatif. Ya. Bukan hanya gotong royong tapi kreatif. Artinya seorang anak itu murid itu punya daya, punya kreativitas ya dalam berinovasi, membuat sesuatu yang baru seperti itu ya. Memberdayakan kemampuannya, dia kreatif. Lalu bernalar kritis itu dia bisa mudah membedakan mana yang baik, mana yang jahat seperti itu, mana yang buruk, mana yang tidak ya, seperti itu. Nalar kritisnya jalan, oh ini benar, oh sebaiknya begini seperti itu ya. Contohnya ya, teman-teman, mohon maaf ini agak seperti menggurui teman-teman enggak ya. Saya sharing saja, berbagi ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, pelajaran budaya positif itu meliputi perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi seperti itu. Nah, ini yang dipelajari di guru penggerak ibu-ibu ya. Jadi kalau teman-teman yang masuk di pelajaran guru penggerak, pelajarannya seperti ini ya, ada ya. Cuma ini enggak semua saya ambil ya pelajaran ini. Ini saya comot-comot saja materinya ya, supaya kita enggak terlalu lama gitu maksudnya. Ini saya berbagi sharing dengan teman-teman semua ya. Nah, pertama tadi di sini ya. Nah, ini perubahan paradigma. Jadi ini pelajaran pertamanya, ini mau kita sharingkan di sini. Perubahan paradigma. Nah, di sini yang dimaksud perubahan paradigma ini ada paradigma kita yang lama, ada paradigma yang baru yang ditemukan berdasarkan survei begitu ya, Ibu ya. Contoh satu, untuk membangun budaya positif itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab seperti itu. Kira-kira bisa dipahami kira-kira juga ya teman-teman ya. Membangun budaya positif tidak lepas dari penerapan disiplin positif. Nah ini nanti kita kaji nih. Yang dimaksud dengan disiplin positif ini apa gitu kan. Seperti itu. Yang ketiga, lazimnya kata disiplin itu berkaitan dengan sistem kontrol. Selama ini kita berpikir kalau disiplin itu ya taat aturan seperti itu. Padahal bisa juga, tapi berkaitan dengan sistem kontrol sebetulnya. Dalam hal ini adalah kontrol guru terhadap murid. Nah, tapi lebih jauh lagi sebetulnya disiplin yang dimaksud itu disiplin bagaimana seorang murid mengontrol dirinya. Sebetulnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan mandiri tadi ya, salah satunya. Ya. Nah, ini ada yang disebut dengan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ya. Stimulus respon itu terdiri atas keyakinan berdasarkan ilusi.
itu stimulus respon. Kalau teori kontrol itu berdasarkan penemuan survei yang dibuat oleh William Glasser ya. Ini kalau nggak salah ya orang Inggris yang berdasar ini teori kontrol Dr. William Glasser. Kalau nomor satu tadi di atas keyakinan berdasarkan ilusi, kalau teori kontrol keyakinan berdasarkan hasil riset. Yang kedua, ilusi guru mengontrol murid. Kalau teori kontrol nggak begitu, kontrol hanya berjalan jika anak memilih untuk menuruti, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua bujukan bermanfaat. Kalau teori kontrol, bujukan akan membuat murid menolak ketika ia menyadari atau ketergantungan pada pendapat guru untuk taat, seperti itu. Maksudnya boleh aja bujukan, tapi suatu saat dia pasti akan nggak selamanya taat, begitu maksudnya ini ya. Bujukan itu ya, ilusi bahwa semua bujukan bermanfaat. Maksudnya itu ilusi kalau stimulus respon ya. Yang keempat, kritik pembuat rasa bersalah efektif. Kita sering misalnya mengkritik murid supaya dia merasa bersalah, seperti itu. Itu juga disebut sebagai ilusi juga ya. Keempat, kalau teori kontrol, murid mengembangkan dialog negatif jadinya. Kalau kita membuat kritik rasa bersalah itu, murid jadi mengembangkan dialog negatif dalam dirinya. Yang kelima, ilusi bahwa seorang dewasa berhak memaksa. Itu ilusi juga. Kita berpendapat kalau orang lebih kuat, lebih kekar, lebih berwibawa, bisa memaksa. Teori kontrol nggak seperti itu. Teori kontrol berpendapat membentuk hubungan permusuhan di jangka panjang dengan cara seorang dewasa berhak memaksa itu. Jadinya membentuk hubungan permusuhan sampai di jangka panjang ya. Seperti itu. Itu perbedaan teori kontrol paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Ini yang lebih mau kita kaji, teman-teman. Konsep disiplin positif ya. Makna disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, karena pelajaran guru penggerak ini didasari juga oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalamnya ya. Makna disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara dalam buku Merdeka Belajar halaman 470 cetakan kelima tahun 2013, untuk mencapai murid yang merdeka harus ada disiplin yang kuat, yaitu dengan motivasi internal. Teman-teman semua, apa yang dimaksud dengan motivasi internal di sini? Motivasi internal itu adalah motivasi dari dalam dirinya, ya. Untuk mendapatkan motivasi internal ini, seorang murid tersebut harus memiliki nilai yang bisa dia yakini dalam dirinya, agar dia punya disiplin yang kuat dalam dirinya. Kalau dia hanya dipaksa, itu namanya motivasi eksternal dari luar diri, ya. Kalau dia hanya melihat aturan-aturan belaka, maka dia disebut motivasi eksternal dari luar dirinya. Tapi yang dianjurkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah motivasi internal atau intrinsik, sama saja ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik atau eksternal. Ini teoritis. Saya juga nggak enak sebenarnya berbagi ini ya, karena ini betul-betul teoritis, tapi kalau kita mendalaminya ada manfaatnya seperti itu ya. Nah, teman-teman semua, yang dimaksud di sini sebagai pendidik ini untuk memacu murid itu punya motivasi universal, memiliki motivasi intrinsik atau dalam dirinya, motivasi dalam hati gitu. Nah, untuk bisa disiplin positif ini ya. Nah, apa nilai-nilai kebijakan universal? Contoh ya, contoh misalnya berzina itu dosa, itu semua agama itu percaya gitu. Nah, itu artinya nilai kebajikan universal. Contoh kalau mencuri dosa, itu nggak baik gitu. Semua agama termasuk ateis pun ngakui gitu, nah, bahwa kalau mencuri itu nggak baik gitu ya. Itu namanya keyakinan universal ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, diharapkan murid ini memiliki itu dalam dirinya sehingga dia punya disiplin positif dalam dirinya ya. Jadi bukan pemaksaan dari luar hanya berupa aturan-aturan belaka gitu ya. Aturan, banyak aturan misalnya, jangan
buang sampah sembarang. Nah itu sebenarnya nilai kebajikannya apa? Kira-kira nilai kebajikan universalnya kalau dengan buang sampah sembarang itu, sebenarnya nilainya adalah kebersihan, kan? Cinta kebersihan sebetulnya, ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang diharapkan. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini makna disiplin dapat bermakna sebagai kontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin Latin, dari Latinnya belajar. Kita lanjut ya. Nanti boleh kita saling sharing ya. Saling boleh bertanya nanti. Karena kita sebagai guru, pertama kita kenapa gugus ini dibentuk, teman-teman? Karena salah satu peta kekuatan kita adalah gugus ya. Peta kekuatan kita untuk maju bertumbuh adalah gugus. Di gugus ini kita bisa saling berbagi, bisa saling berkolaborasi. Peta kekuatan sekolah dalam pelajaran yang kita pelajari adalah salah satunya kolaborasi, bekerjasama. Kita nggak bisa mandiri sendiri karena ada saja kekurangan kita seperti itu yang bukan ditimbalik ya, ditutupi oleh kelebihan yang lain seperti itu ya. Pasti seperti itu. Pasti ada saja kekurangan kita yang bisa ditutupi oleh kelebihan yang lain seperti itu. Itulah kekuatan, peta kekuatan kita. Nah, itu sedikit tambahan ya. Nah, motivasi motivasi perilaku. Yang pertama, motivasinya takut hukuman. Apa yang membuat seseorang itu taat bisa jadi karena dia takut dihukum. Ini adalah motivasi terendah dalam perilaku manusia. Dikatakan di sini motivasi terendah, teman-teman. Kalau takut dihukum itu, ini adalah motivasi terendah dalam perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan secara fisik maupun psikologis jika tidak menaatinya. Nah, orang bisa disiplin karena dia takut hukuman, ya bisa jadi. Ya. Manusia dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Seperti kita beriman ini, kalau kita nggak taat takut masuk neraka seperti itu. Nah seperti itu kira-kira ya, itu takut hukuman. Nah bukan salah sih, tapi ada motivasi yang lebih tinggi daripada itu ya. Yang kedua, motivasi ini teman-teman saya perlu jelaskan ya, apa yang dimaksud dengan motivasi. Itu daya dorong dari dalam, itu motivasi namanya ya. Itu daya dorong dari dalam. Apa yang membuat dia mau melakukan sesuatu, itu motivasi namanya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia mau melakukan sesuatu supaya dapat imbalan atau penghargaan. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pujian atau penghargaan dari orang lain sebagai suatu nilai di dunia berkualitas mereka. Nah, yang dimaksud dunia berkualitas itu menurut dia itu berkualitas dalam pikirannya kalau dia dapat penghargaan dari orang lain seperti itu. Nah, sesungguhnya teman-teman pelajaran ini juga bercabang dua. Ini juga mengajar kita, juga mengajar untuk murid-murid kita seperti itu ya. Seperti pedang bermata dua seperti itu. Bisa memerangi musuh tapi juga diri kita sendiri. Ya. Yang ketiga, teman-teman, mungkin kalau dekat kayaknya agak kurang ya, kalau dekat ini ya. Jelas ya, ibu ketua. Jelas saja ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka yakini. Ini sebenarnya motivasi yang paling bagus yang ketiga ini. Kenapa orang punya perilaku yang muncul dengan motivasi? Salah satunya yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Misalnya kita ingin menjadi orang yang kita inginkan, seperti misalnya kita beragama kan, nabi kita misalnya seperti itu ya, Tuhan kita seperti itu. Kita ingin menjadi orang seperti itu dan menghargai diri kita dengan nilai yang kita yakini. Lebih menghargai diri gitu ya. Contoh kalau saya misalnya nggak disiplin, saya nggak taat, artinya sama saja saya menghina diri saya sendiri. Karena ajaran yang maha kuasa nggak seperti itu. Nah itu motivasi tertinggi sebetulnya. Kita ingin menjadi sama seperti orang yang kita yakini. Ini motivasi tertinggi kita. Ya. Kalau di agama, ya, kita ingin menjadi sama seperti, kalau di agama Kristen contohnya ingin menjadi sama seperti karakter Kristus seperti itu. Nah, ini motivasi tertinggi. Ya. Kalau di Muslim, ya, ingin sama seperti karakter Nabi seperti itu. Nah,
Itu adalah motivasi tertinggi kita. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Akan menjadi orang seperti apa maksudnya? Kalau tadi, apa yang akan saya dapat, ya? Kalau yang ini tadi, yang pertama, apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Ya. Kalau yang ini, akan menjadi orang seperti apa? Jadi, nilainya orang, gitu. Orang yang seperti yang dia hargai, dia yakini, seperti itu. Motivasi ini bersifat intrinsik. Ini yang intrinsik namanya. Karena dari dalam diri adalah motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif dalam dirinya. Itu sebabnya kita bisa membedakan anak tuh bermacam-macam seperti itu perilakunya. Karena dia punya tiga motivasi ini ada dalam dirinya. Gitu seperti itu. Nah, nanti kita lanjutkan teman. Mohon maaf ini agak monoton saya sampaikan ya. Nggak ada ice break di sini. Keyakinan kelas. Nah, saya mencoba membuat keyakinan kelas ini untuk anak TK. Agak susah ya karena di TK ini jujur saya bahasanya itu bermasalah gitu. Saya terbiasa justru berbahasa seperti ini. Sementara untuk anak TK kan bahasanya nggak sama seperti kita kan, bahasa penyampaian seperti itu. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Ini salah satu yang membuat motivasi intrinsik muncul dalam diri anak. Contohnya, memahami proses dari aturan-aturan keyakinan kelas, memahami proses dari aturan-aturan keyakinan kelas. Misalnya aturannya tadi jangan buang sampah sembarang, contohnya ya. Itu apa nilai keyakinan kelasnya? Keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif di sini. Budaya positif terbentuk dari kesepakatan keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama warga kelas. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada menjalankan peraturan-peraturan. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam membentuk keyakinan kelas sama kira pendapat seperti itu. Nah, sederhana, ini terlalu teoritis benar ya. Sederhananya begini, ya. Di kelas itu kita bisa kumpul anak-anak seperti itu. Anak-anak semuanya yakin nggak kalau misalnya percaya nggak kalau misalnya mencubit teman itu nggak baik seperti itu, ya. Karena itu dilarang oleh Tuhan gitu, seperti itu. Nah itu salah satu keyakinan kelas, Ibu. Kalau aturannya tidak boleh apa mencubit teman seperti itu aturannya. Tapi nilainya apa? Nilainya kira-kira? Nilainya adalah menghargai di sini, ya, menghormati. Itu nilainya menghargai, ya. Itu yang disebut keyakinan kelas. Maka kita bukan hanya buat aturan-aturan, tapi kita menjalankan keyakinan di kelas seperti itu. Hendaknya semua warga kelas itu berkontribusi. Nah, anak-anak bisa seperti itu, ya. Kita bisa bicara. Apalagi yang baik ya kira-kira seperti itu. Contohnya menghargai nilainya, nilai menghargai tadi. Misalnya boleh nggak misalnya sepatunya nggak seragam atau bajunya nggak seragam seperti itu. Itu aturannya. Tapi nilainya apa di situ? Kita ajarkan supaya semua ada keseragaman seperti itu, supaya ada saling menghargai, menghormati satu sama lain. Nggak ada direndahkan ataupun nggak ada yang ditinggikan di situ, saling merendahkan. Itu satunya. Sekali lagi saya katakan tadi ya, ini agak sulit karena memang teoritis, tapi dalam bahasa sederhananya tadi kita mencari nilai seperti itu. Contoh misalnya, jangan buang sampah sembarang. Nah, anak-anak misalnya kita katakan bagus nggak kalau sekolah kita kotor seperti itu? Yakin nggak kalau sekolah kita bersih itu baik? Itu namanya keyakinan kelas ya, ibu-ibu ya. Beda dengan aturan. Kalau aturan tadi jangan buang sampah sembarangan ya. Itu adalah aturannya. Tapi kalau nilai keyakinan kelasnya seperti tadi, ya. Nah kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini mohon maaf ini saya menyampaikan ini, saya pilih materi ini kemarin teman-teman. Saya cuma dari sekian banyak materi teori itu banyak sekali
tugas-tugas yang harus dikerjakan, tapi saya ambil materi-materi seperti ini, saya comot-comot gitu. Nah, makanya ini kenapa tulisannya kecil seperti ini, ya? Harusnya besar ini, seperti ini tulisannya dalam satu slide, karena banyak ya. Jadi kalau saya tulis satu slide besar ini tulisannya bisa nggak cukup, ya, seperti itu. Nah. Ada yang pernah punya pengalaman membuat keyakinan di kelas seperti itu? Saya rasa semua sebenarnya sudah menjalankan, cuma ini belum tertata aja seperti itu ya. Semua kita di kelas, jangan begitu, itu nggak baik seperti itu. Jangan ya, nggak boleh ya seperti itu. Nah itu sebenarnya kita, tapi cara kita itu aja yang ya seringnya seolah pemaksaan seperti itu ya. Nah padahal itu sudah mengandung keyakinan kelas, itu nggak baik seperti itu. Padahal cuma cara kita aja yang sering memaksa seperti itu. Nah dalam teori kontrol, kalau memaksa itu nggak masuk dalam kategorinya seperti itu. Ya seperti itu. Ya. Memang gak mudah sih, teorinya mudah sekali dibaca, tapi menjalankannya juga tidak semudah teori. Ya. Saya mencoba kemarin membuat tugas keyakinan kelas ya, pada anak TK. Oh semuanya, nggak semuanya bisa respon positif melihat ke kita tuh enggak gitu. Ada yang sambil bermain gitu, mendengar seperti itu kan. Nah sekali lagi saya juga bermasalah dengan komunikasi dengan anak gitu ya, untuk membuat keyakinan kelas ini. Tapi besok-besoknya mereka bilang, sepakat kan Pak Guru? Mereka bilang seperti tangannya seperti ini ya. Nah, mereka bilang apa keyakinan kita kemarin, kesepakatan kita kemarin. Nah, mereka sebut itu keyakinan kita kemarin seperti itu. Misalnya, semua tertib. Nah seperti itu. Apa yang keyakinan kemarin bisa sebut ya? Kita bersebutkan keyakinan-keyakinan yang kita sepakati sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki di lokal seperti itu. Apa saja nilai-nilai keyakinan kelas itu? Nah ini dia nilai keyakinan kelas yang bisa kita expose ya ke anak-anak ya. Menghormati, gimana sih menghormati? Misal aturannya tadi menghormati gimana? Tidak boleh berkata kotor sama teman, misalnya. Itu menghormati. Ini menghormati sini mungkin ke gurunya ya. Tidak boleh berkata kotor atau membentak ibu guru. Artinya apa ya? Nilainya keyakinan kelasnya menghormati, menghargai, milik temannya. Misal aturan kita apa terhadap barangnya teman? Kembalikan habis meminjam barang teman. Itu berarti nilai keyakinan kelasnya menghargai. Memang cocoknya ini sebenarnya untuk anak-anak mudah sekali mereka memahami. Minimal SD kelas 6 sampai SMP, SMA, mahasiswa gitu ya. Mudah sekali mereka memahami. Kalau anak TK ini jujur ini mereka susah memahaminya, ya, susah memahami mereka. Ya. Tetapi bukan berarti nggak bisa diajari gitu sama mereka ya. Dalam bentuk bahasa yang sederhana. Mungkin kita punya cara, makanya berdoa sama Tuhan supaya kita dapat cara bahasa yang sederhana. Ya, seperti itu. Untuk anak-anak TK. Menyayangi. Boleh nggak mukul teman? Jawaban mereka tidak boleh kan? Nilainya apa? Menyayangi. Menyayangi satu sama lain. Seperti itu. Kesehatan. Boleh nggak buang sampah sembarang? Bukan kenanya. Pakai masker, misalnya contoh ya. Semua harus pakai masker ya. Kenapa harus pakai masker? Karena nilainya, nilai kesehatan seperti itu. Keselamatan. Keselamatan. Kenapa harus pakai helm saat bersepeda, berkendara? Itu aturannya. Aturannya kalau berkendara harus pakai helm supaya safety ya. Nilainya apa? Keselamatan. Kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan masing-masing orang, dia punya hak untuk bahagia, tapi tetap ada batas gitu ya. Misalnya bagus nggak muka cemberut seperti itu? Bagus muka cemberut ya, baiknya mukanya ceria seperti itu nilai-nilai kebahagiaan gitu. Kebersihan tadi, jangan buang sampah sembarang misalnya. Habis makan di kelas
sampahnya tolong dibuang di bak sampah, itu aturannya. Tapi nilai kebersihan, tapi nilainya adalah kebersihan, keselarasan, keseragaman yang bersama ya, selaras, keseragaman. Misalnya hari Jumat semua pakai kaos olahraga ya, jangan pakai baju yang lain ya. Nilainya apa? Keselarasan, keseragaman. Ya, disinilah ada keterkaitan menghargai, menghormati dengan keselarasan keseragaman ini. Toleransi, menghargai hak orang lain. Apa arti toleransi menurut teman-teman juga ya? Menghargai hak orang lain. Toleransi itu kita menjalankan hak kita tanpa merugikan hak orang lain. Itu toleransi ya. Kalau misalnya di siang bolong kita lagi istirahat, bunyi sinso yang keras itu toleransi gak kira-kira? Tidak, karena dia menjalankan haknya tapi tidak menghargai hak orang lain. Hak orang lain untuk istirahat, untuk tenang di siang bolong, tapi sementara dia sendiri ngong gitu kan, mengganggu kan, sebetulnya itu nggak toleransi loh. Ya, walaupun kita sama-sama keyakinan, sama-sama agama, sama-sama suku misalnya, udah biasa begitu, itu nggak toleransi. Karena itu sudah bisa mengganggu. Anak lagi tidur siang bisa bangun dia sakit kepala, nangis dia karena bunyi sensor ya. Contoh ya. Toleransi juga bisa berarti contoh seperti ini ya. Kita perokok misalnya, ada orang perokok. Masuk rumah orang yang nggak merokok. Boleh dia merokok, misalnya aturannya ya, tapi di teras gitu, seperti itu. Jangan masuk dalam rumah orang. Nah, karena orang yang punya rumah berhak menikmati udara segar. Dia juga berhak menikmati rokoknya tapi di luar. Itu namanya toleransi, ada batasnya, seperti itu. Nama kita toleransi beragama, sama saja seperti itu ya. Kita boleh menjalankan agama kita tapi tidak mengganggu kenyamanan orang lain, seperti itu. Itu namanya toleransi ya. Gotong royong. Gotong royong adalah nilai lokal bangsa kita ya. Nilai lokal bangsa kita. Saling membantu seperti itu. Habis mainannya diberantakin, sama-sama ya mengembalikannya, merapikannya. Itu aturannya, tapi nilainya apa? Gotong royong, takwa. Ya. Ini akhlak dengan takwa ini kayaknya sama, tapi enggak sebetulnya. Kalau takwa itu hubungan dengan Tuhan. Kalau akhlak itu adalah nilai takwa yang kita terapkan kepada sesama. Ya. Itu akhlak. Contohnya bersikap santun, soleha begitu ya terhadap sesama ya. Itu nilai akhlak. Takwa itu dalam kaitan ibadah kita kepada Tuhan. Kita bukan beribadah kepada yang lain, bukan kepada dewa seperti itu, tapi kepada Tuhan yang Maha Esa. Rajin. Anak diharapkan rajin. Nilai apa namanya? Nilai kelas kita rajin. Contoh aturannya apa? Harus saya mikirkannya. Harus saya mikirkannya. Pokoknya haji begitu. Apa mau diberi dapat ya? Misalnya kita suruh mewarna, dia mau mengerjakan. Iya. Enggak mau. Iya. Iya, di kelasnya. Ya, kamu dapat nilai bagus. Semua anak harus rajin ya. Gitu. Turun sekolah juga. Turun sekolah dengan rajin. Semua anak wajib turun sekolah tiap hari. Beginilah aturannya. Cuma kalau kita katakan semua anak wajib turun sekolah tiap hari, itu kayaknya ada paksaannya gitu. Sedangkan rajin itu sendiri ada nilai intrinsipnya. Aturan itu nilai ekstrinsik, nilai luar, kulit. Kalau ibarat buah, mangga itu aturan-aturan itu adalah kulitnya, sementara nilai-nilai yang kelas ini adalah isinya, seperti itu. Nah, diharapkan anak itu memiliki isinya ini loh. Isinya ini yang mereka harus punya, gitu kan. Inilah ya sebetulnya. Bahasa lain sebenarnya ini karakter ya. Sekolah yang melahirkan karakter, membantu seperti itu. Nah ini lagi. Ini lagi lanjut ya. Enggak banyak lagi, sedikit lagi ini. Di dalam bus ini memang salah satunya kita untuk berbagi, kalau bisa memang seperti ini ya salah satunya. Yang lain-lainnya kita bisa berbagi kreativitas, itu dikira di bus mungkin ada yang
belum pernah ikut gugus di sini. Di gugus itu memang kita berbagi kreativitas. Ada yang bisa misalnya ahli menggunting, ahli menempel, atau ahli yang semua bisa ditampilkan di gugus untuk saling melengkapi satu sama lain seperti itu ya. Karena peta kekuatan sekolah itu salah satunya adalah gugus. Peta kekuatan sekolah salah satunya adalah kolaborasi. Pemenuhan kebutuhan dasar, lanjutkan. Pemenuhan kebutuhan dasar. Ini kita berbicara masalah kebutuhan dasar, kita masuk ke area psikologis anak ya. Kalau kita pernah belajar buku psikologis, ini salah satunya. Apa kebutuhan dasar seseorang atau anak? Pertama, anak itu butuh kesenangan ya. Yang kedua, anak itu butuh cinta, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Dia butuh kebebasan anak itu. Yang keempat, anak butuh penguasaan. Butuh dirinya diakui sebagai orang yang berkuasa. Kemudian kebutuhan bertahan hidup, survive. Seorang anak itu butuh untuk bertahan hidup, survive. Kita lihat penjabarannya. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, dia butuh kesehatan, bertahan untuk sehat, rumah, bertahan untuk punya rumah, makanan, bertahan untuk punya makanan, kebutuhan akan rasa aman ya. Kebutuhan untuk diterima, cinta dan kasih sayang, anak butuh diterima, bersifat psikologis, ini jiwa ya, meliputi kebutuhan untuk mencintai, memiliki hubungan sosial, memberi dan menerima kasih sayang, menjadi bagian dari suatu kelompok. Teorinya ya. Kita lihat yang ketiga, penguasaan, pengakuan atas kemampuannya, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kompeten, dihargai prestasinya, menjadi pemimpin, diakui kemampuannya, didengarkan dan harga diri, biasanya sistematik, rapi, kecewa jika berbuat kesalahan. Bisa di antara kita ini punya punya kebutuhan ini sebetulnya di antara kita guru-guru ini ya. Karena tadi saya katakan materi ini bisa pedang bermata dua ya. Bisa untuk kita, bisa untuk murid seperti itu. Kebutuhan akan pilihan, kebebasan ya. Freedom seperti itu. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup orang lain. Banyak bergerak dan suka mencoba-coba hal baru dan menarik. Tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Ini bahasa kami zaman dulu waktu kuliah, hetang tawa ya. Dia cuek dengan orang lain, yang penting dia senang gitu aja ya. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup orang lain. Banyak bergerak dan suka mencoba-coba hal baru. Aktif orangnya memang, tapi cuek ya, seperti itu. Dan menarik, hal baru yang menarik dia suka. Tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, seperti itu. Itu juga kebutuhan ya, dikatakan di sini. Kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Meliputi kebutuhan akan kesenangan, bermain dan tertawa, suka mengoleksi barang, bergurau dan melucu, seperti itu. Orang yang suka senang nih ya. Lanjutkan lagi teman-teman. Nah, sini ada studi kasus, kita boleh berpikir ya, merefleksikan pikiran kita. Kita boleh berefleksi. Ada studi kasus di sini ya. Ibu Ambar ya. Ibu Ambar ini guru wali kelas 2A SD ya. Berita hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni namanya ya. Apa yang diolah oleh Doni? Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dia memaksa makanan temannya, dia minta. Kira-kira kebutuhan dasar
namanya yang dimiliki oleh Doni? Dari 5 kebutuhan dasar tadi kah? Iya. Apa ya? Karena kalau makan tuh harus Iya, Ya, betul. begitu. Iya, bisa jadi. caranya. Caranya yang Caranya salah. yang nggak apa. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya juga sebetulnya. Orang boleh saja punya kebutuhan, tapi kita sebagai guru memang harus menuntun dia. Kamu boleh begitu, tapi bukan di sini tempatnya, bukan cara seperti itu, gitu kan? Nah, kita mengarahkan dengan cara yang lain. Ada orang lempar-lemparan di ruang makan, kantin, gitu. Akhirnya marah-marah lah tukang pengelola kantinnya karena anaknya lempar-lempar nasi gitu. Padahal kebutuhan anak-anak itu sebenarnya kesenangan gitu. Akhirnya dibimbinglah sama gurunya, boleh kalian senang, tapi tempatnya tidak di sini. Di tempat yang lain kan banyak tempat senang, olahraga di halaman, seperti berlari-lari di halaman, nggak apa-apa. Tapi jangan lempar-lempar nasi di kantin seperti itu. Nah, contohnya. Ya. Berarti yang ini tadi apa anunya? Apa jawabannya yang ini? Ini tadi sudah dijawab tadi ya. Oh, Kebutuhan untuk bertahan hidup. Cuma tergantung nanti jawaban Doni apa kalau kita bertanya. iya. Lihat. Ketika ditanya mengapa Doni berbuat demikian, mari kita jawab apa kebutuhan Doni berdasarkan apa yang dia jawab. Dan ini studi kasus satu aja studi kasusnya, tapi bisa untuk kelima kebutuhan itu sesuai dengan jawaban Doni ya. Contohnya, ketika Doni menjawab saya lapar dan orang tua saya tidak menyediakan saya makan siang, apa kira-kira kebutuhan dasar Doni? Jelas dia belum makanan. Doni sudah berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Supaya dia butuh. Iya. kurang kasih sayang dari orang tua. Iya, Kurang Iya. sayang. Kadang orang tuanya nggak sayang, mereka jadi diakan makan. Dan juga mungkin repot segala apa. Iya, bisa juga, iya betul. Yang jelas dia punya kebutuhan untuk bertahan. Dia nggak mau sih mati lapar. Begitu pikirannya kan? Itu namanya kebutuhan ya. Mati lapar. Iya, semuanya. Ketika ditanya, Doni menjawab merasa senang karena dengan demikian teman-temannya jadi memperhatikannya. Oh, kurang ini perhatian, bujur. Dia lain lagi. Ketika ditanya, Doni menjawab merasa senang. Ketika ditanya gurunya, kenapa kamu melakukan demikian? Saya senang bu, teman-teman jadi perhatiin saya. Jadi kebutuhan dasar Doni apa ya? Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal makanannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Iya, betul. Jauh sekali gitu belok-beloknya gitu kan. Belokannya sampai ke orang tua gitu. Iya. Iya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Ada ya, kita mengalami gitu pasti. Sayang jangan lupa. Iya, bujur. Ayam aja kita kasih makan. Iya seperti itulah. Memang banyak belokannya dari ternyata ya. Sederhana aja Lempar- kelakuannya lah. apa Banyak namanya? yang dibutuhkan. Tapi ini riset loh, hasil riset loh. Ini bukan teori belaka, ini hasil riset orang. Udah berpuluh-puluh tahun mereka riset ini. Kita pasti ngalamin juga. Anak-anak di sekolah. Memang sama kasusnya. Tapi Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Sini makanannya, minta saya, sama kan ya? Awas kalau nggak ngasih sama saya. Nah misalnya gitu. Dia merebut dengan maksa dengan muka geram gitu ya. Sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, butuh kekuasaan. Nah, saya juga bertanya, apa namanya, ini cara mengendalikan anak seperti ini juga nggak mudah-mudah amat gitu. Ya. Anak yang butuh kekuasaan, dia beringas, anak yang beringas ini dia butuh kekuasaan. Ini tipe-tipe anak pemimpin sebetulnya, ya, tipe anak yang mimpin. Cuma salah. Diarahkan ke arah yang positif. Jadi kita nggak boleh langsung, nggak boleh kamu begitu. Itu sebenarnya dalam teori kontrol nggak dibenarkan. Kita ngomong seperti itu ya. Nggak boleh, itu nggak baik segala macam.
dalam teori kontrol sebenarnya kita harus ngomong ke dia, bagus yang kamu lakukan itu, Masa bagus? bagus, tapi Iya. jangan seperti itu. Gitu. Ada cara yang lain, nah seperti itu. Nanti kamu tunjukkan prestasi ya, supaya kamu terlihat kuat, kamu hebat, seperti itu. Nah, kata-kata kita nggak boleh langsung. Ini yang namanya memvalidasi kesalahan anak, memvalidasi bahwa istilahnya kesalahannya itu seolah-olah diakui, padahal enggak, gitu kan? Ya. Seolah kita membenarkan perbuatannya dia, tapi enggak seperti itu. Ada komanya. Saya kemarin nih ada di kelas ya. Mereka saya lagi sampaikan materi, ya. Kebetulan saya berbagi di SD 4 Senalayang, saya berbagi. Ada yang melihat HP gini. Saya ingat tentang apa teori kontrol ini ya. Gimana ya ngomong? Aku bilang, teman-temannya melapor langsung. Pak, si Ano main ini, main HP. Saya juga nggak langsung bilang nggak boleh seperti itu. Karena saya belajar gitu. Gimana caranya supaya bagus? Siapa nama teman? Aku bilang, ini nama saya. Aku bilang, bagus. Aku bilang, kamu suka bermain ya? Pak Guru juga senang bermain. Aku bilang gitu. Seperti itu. Cuma ya sekarang belum tempatnya. Nanti kalau kan nggak lama lagi istirahat. Aku bilang, bebas aja bermain di istirahat. Bagus kok bermain, nggak salah kok. Cuma jangan di ruangan ya. Kita belum waktunya seperti itu. Jadi kita validasi dulu dia, kita validasi kesalahannya, ya. Bahwa apa yang dilakukan tuh seolah benar gitu. Benar dalam artian dia benar, suka bermain itu bagus seperti itu. Nah, ketika kita katakan langsung, kenapa kamu suka bermain di kelas? Nggak boleh loh. Nah, itu betul. Akhirnya anak itu punya image buruk dulu di alam memorinya seperti itu. Ditangkapnya dulu dari kita. Seperti itu. Dan juga mau belajar lebih dalam lagi. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia ambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Kalau melihat orang nangis yang dia buat bisa keluar air mata, dia merasa lucu malah gitu. Ada kayak gitu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi keputusan dasarnya akan kesenangan. Nah ini mengarahkan yang orang begini nggak mudah-mudah amat ya. Memang kita dalam mendidik ini memang diarahkan untuk profesional memang. Tidak cuma cukup memang kita hanya panggilan, tapi kita harus diarahkan ke profesional. Sampai kita memahami hal yang seperti ini ya teman-teman. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, nasi kuning aja terus begitu. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, namun dengan cara maksa tadi ya. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan, freedom, bebas, anak punya kebutuhan dasar, kebebasan gitu. Bebas untuk memilih yang dia inginkan, itu maksudnya. Saya juga anak mikir, susah juga ya. Anak punya kebebasan seperti ini, gitu. Untuk mengarahkannya itu loh, sehingga kita bisa memvalidasi kebebasannya dia, bahwa yang dia lakukan itu benar, tapi tidak pada tempatnya. Yang dia buat itu nggak tepat seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman tadi sebelum kita masuk ke ini ya, posisi kontrol ini. Ya, tadi udah berapa menit ya? Jangan-jangan terlalu lama saya. Udah 49. Oh iya. Ada punya pengalaman seperti tadi yang apa namanya? Sering ya? Ada. Ya, anaknya itu suka bikin ribut, dia sama teman-temannya sampai main tampar-tamparan, tapi dibilang jangan, tambah lagi dia. Nah akhirnya
saya sampai menangis, Tuhan gimana menghadapi anak seperti ini. Jadi pas dia kelahi, besoknya lagi dia kelahi, lalu saya dekati dia, lalu dia dipeluk. Nah pas dipeluk dia nggak ngomong, dia langsung nangis. Berarti di Iya. sini dia tadi kebutuhannya adalah Kasih sayang. Nah di rumah memang dia sering dimarah-marah oleh papa mamanya. Jadi anak ini seperti ini, dia harus diceritakan ke mamanya. Jadi sekarang sudah SD, sudah enggak lagi yang itu kan masih TK. Ya itu pengalaman kita. Jadi luar biasa memang. Pas kita dapat di sini kan Iya. ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita terjadi di sekolah kita. Ya, terima kasih. Kalau kita pengalaman kita sudah dari awal berdirinya TK itu ada ya beragam tadi, seperti yang kita tadi ada 3 motivasi yang mendorong mereka bercampur di dalam diri anak-anak itu. Memang luar biasa pengalaman kami tahun pertama dulu yang ada salah satu murid kami, tapi baru sekarang yang saya ngerti itu, oh ini yang dibutuhkan anak itu. Sampai mereka tamat saya nggak paham karena inilah tujuan belajar kita. Iya. Nah, saya nggak ngerti dia tuh butuh apa sebenarnya. Orangnya itu memang luar biasa. Saya kesulitan sampai dia lulus, dia nggak ada berubah, maksudnya perubahannya. Suka mukul teman seperti cerita ibu tadi, suka teriak-teriak. Kalau dia sudah marah, tugas teman-temannya dirobek, lalu dia kacak pinggang seperti dia yang paling jago. Kekuasaan. Kemudian ada juga satunya, nggak ada hormat sama sekali. Guru kalau ngomong lagi cerita ini dia bisa datangi langsung. Akal. Nah, jadi cara kami mengatasinya itu yang serba apa belum dapat, gitu. Belum ketemu. Nah, setelah ini luar biasa pembelajaran hari ini, hebat Bapak. Iya, oh, cara mengatasi anak yang kekurangan ini, yang butuh ini begini. Nah, jadi guru tuh sampai lulus dua-duanya itu belum paham-paham. Nyatanya karena kami nggak berhasil membentuk karakter anak itu menjadi Sampai yang nangis. baik. Kalau saya dulu sampai nangis. Sampai nangis. Masa gurunya lagi Nangis ngomong, istilahnya kan di gimana? Dipegang. dari belakang langsung ke itu Akal ya. mau dipukul anak orang, ya, mau gimana itu. Jadi kita tuh harus berpikir kita Ya. yang karena kita kan belum belajar sepenuhnya, belum paham, Iya. apalagi kita pendidikan Iya, kita. main ya. Dan puji Tuhan senang sekali dapat Ya. kita akan terapkan di sekolah. Tanggapan yang luar biasa dari 2 penanggap ya, dari Ibu tadi, Ibu Gembala sama dua penanggap yang luar biasa dengan pengalaman-pengalaman masing-masing luar biasa. Kalau saya menghadapi juga belum tentu saya bisa ya. Jujur saja saya sudah katakan dari tadi bahwa menghadapi anak ini tidak mudah. Iya. Ya. Sulit memang. Saya akui sulit. Tapi tidak berarti tidak bisa ya. Iya. Pasti gitu. Segala satu pasti ada yang mudah, ada yang sulit. Nah yang sulit itu belum tentu tidak bisa. Ada yang keluarnya. Nah, kita mintalah hikmat sama Yang Maha Kuasa untuk bisa menghadapi yang demikian. Karena bisa saja kita sewaktu-waktu menghadapi karakter anak yang demikian seperti itu. Kita lanjutkan ya. Di sini ada posisi kontrol dalam teori kontrol ya. Ini yang ditemukan sama William Glasses tadi. Ya. Dan ini dipakai di dunia pendidikan ya. Khususnya di zaman pendidikan daripada Kemendikbud sekarang ini gitu. Berusaha untuk menggali kembali posisi kontrol ini. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum ya. Biasanya posisi kontrol ini dipegang oleh seorang yang memang terbiasa menghukum seperti itu. Saya juga termasuk dulu waktu saya mengajar SMA di Banjarbaru ya. Saya termasuk orang yang bisa menghukum gitu. Maksudnya tipe penghukum ini gitu. Iya. Seorang yang menghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Fisik maupun orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi Nggak apa-apa. penghukum akan berkata,
patuhi aturan saya atau awas ya, ya. Kalau kamu gak taat, kamu akan selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai dengan kata-kata selalu, ya. Seperti itu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara menghukum. Nah, kita nggak bisa ini semata-mata kita katakan salah, mungkin ya pembelajaran kita mungkin belum sampai di situ seperti itu. Itu posisi kontrol seorang penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut dalam berbicara. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa nyaman, tidak nyaman, bersalah, lalu rendah diri dia. Kata-kata yang keluar dari dengan lembut dari seorang posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini akan seperti ini contohnya. Tapi seperti ini tidak sempurna. Ini hanya pilih contoh saja. Kalau dia berbicara dengan sangat lembut, itu sangat kecewa loh. Kecewa sekali loh sama kamu. Berapa kali sudah ibu atau bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini yang dimaksud membuat rasa bersalah. Jadi anak ini diarahkan ke orang tuanya agar dia merasa telah berkhianat sama orang tuanya atau berkhianat sama gurunya, seperti itu. Membuat rasa bersalah dengan cara yang lembut. Ada kan orang kan hampir nggak kedengaran omongannya, dengan lembut dia ngomong ke muridnya, dia sentuh itu hati anaknya agar anak itu merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk dengan diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, seperti itu. Berarti nggak bagus juga ini. Gimana? Yang kata-kata itu tadi. Membuat murid jadi Kecewa bersalah. kamu. Enggak. Berapa kali kamu sudah Kapan itu? kamu sudah diberitahukan ya? Sering kan kita Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu Iya. berbuat begini. sama anak. Iya. Karena mungkin Tapi saja ya. bikin anak jadi penilaian anak jadi buruk. Berarti ini nggak bagus. Enggak bagus. Ada caranya nanti pasti. Kita Nah, lanjutkan. yang kata-kata kayak gini ini yang membuat anak bersalah. Aku sering gitu. Ngomongnya lembut gitu. Iya. Ini posisi kontrol sebagai teman ya. Ya. Nah, posisi ini akrab biasanya. Guru dengan murid itu akrab. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid, itu positifnya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ingat tidak dengan bantuan bapak selama ini maksudnya. Ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Kamu berbuat salah maksudnya. Iya. Ya. Nanti ibu bantu bereskan. Suruh dia sendiri. Karena sifatnya cuma nanti ibu sendiri yang bantu bereskan terus. Iya. Harus dibantu. Ini posisi teman. Nah, posisi teman bukan ya. Heeh. Posisi teman ini sebenarnya bisa kita jalankan ya, tapi ada negatifnya di sebenarnya ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Ternyata tidak. Dalam hal seperti ini, bapak ini bukan teman saya sejati, seperti itu. Nah, dia akan merasa kecewa ketika guru itu pindah misalnya, atau udah nggak di situ lagi, atau nggak bisa bantu, seperti itu. Dia punya ketergantungan sama gurunya. Ya, itu negatifnya ya. Tapi positifnya ini bagus karena ada hubungan, ya. Ada positifnya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu yang dia sukai karena punya gaya temannya tadi ya. Iya betul. Cuman suka sama. Dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini negatifnya. Kita jaga yang negatifnya ya.
monitor atau pemantau. Nah, ini posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau, monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan biasanya, konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau misalnya seperti ini. Kalau seorang murid berbuat salah, dia akan bertanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu tahu kan sanksinya apa? Nah ini seorang pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi seorang pemantau ini dia rapi, punya catatan sejarah perilaku. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Ya, posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya. Teoritis banget ini memang ya. Pada intinya seorang pemantau itu dia rapi dalam catatan hari anak dan rapi dalam catatan hari anak, lalu ya fokusnya pada peraturan dan sanksi untuk menjalankan ini saja. Hampir sama dengan penghukum sebetulnya. Cuma penghukum tadi dia sering mengancam, itu saja ya. Sering mengancam lalu menghukum, itu penghukum. Sementara seorang monitor atau pemantau dia agak halus sedikit, dia kayak aturan dan sanksi atau konsekuensinya apa, lalu ada catatan perilaku. Catatan perilakunya rapi gitu ya. Berupa stiker, slip, catatan. Silakan sambil minum, nggak apa-apa sambil nikmati. Santai saja, nggak terlalu kaku. Walaupun saya menyampaikannya secara kaku, ya, tapi kita sambil ini sedikit lagi ini. Ya. Nah, Terlalu pahit. teman-teman, ibu-ibu Tambah guru gula. yang luar biasa, pada kesempatan ini kayaknya yang terakhirnya ya, manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, ini berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya. Ini adalah posisi manajer namanya. Jadi dia bukan hanya menyuruh untuk melakukan sesuatu, tetapi berbuat sesuatu bersama dengan murid. Teladan. Menunjukkan Kasih perilaku contoh. perbuatan yang bisa ditiru. Seperti itu, ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, inilah manajer. Di antara semua posisi kontrol tadi memang yang paling bagus ini ya, yang manajer ini. Karena murid dipersilakan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Karena kesalahan itu tidak berarti harus memberi sanksi ya. Tapi kesalahan itu bisa jadi sebagai suatu permasalahan yang harus ada solusinya. Iya, betul. Agar dia bertanggung jawab. Ya. Nanti saya uraikan contoh kasusnya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi seorang manajer itu dia punya keterampilan juga sebagai posisi teman ini, ya, maupun pemantau ya. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, apa restitusi itu? Restitusi itu ya mencari jalan keluar permasalahan bersama, seperti restitusi namanya, agar semua dapat kedamaian, selamat, sukacita bersama, seperti itu. Itu restitusi. Ya. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, ya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya.
yang luar biasanya kalau manajer ini. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi seperti pemantau tadi, namun dapat berkolaborasi, bekerja sama dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Coba kekenan kelas tadi ya. Apa yang kita yakini bersama? Menurut kamu, nah seperti ini misalnya, apakah kamu meyakininya? Kekenan kelas contoh, misalnya kalau posisi Doni tadi merampas ya, kamu yakin nggak misalnya bahwa menghargai teman itu adalah orang baik seperti itu? Ya. Dia bilang yakin, kan kita harus sepakat kan di kelas kita harus menghargai teman-teman kita seperti itu. Itu meyakinkan. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Akhirnya ini memunculkan intrinsik, motivasi intrinsik. Ketika dia bertanya seperti ini, ya. Motivasi dari dalam ya. Motivasi yang dari dalam untuk memperbaiki diri, bukan paksaan tadi ya, bukan paksaan dari luar, bukan konsekuensi. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu di masa depan, seperti itu ya. Kira-kira kalau kamu terus memperbaiki diri, kamu akan jadi apa nanti? Artinya jadi orang baik, jadi orang bermanfaat, jadi pemimpin yang baik, seperti itu, menjadi berkah buat orang-orang lain, seperti itu. Ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Bagaimana caranya kira-kira kamu bisa memperbaikinya? Tapi seandainya murid nggak tahu cara memperbaikinya, kita kasih bantu dia. Kalau seperti ini, bisa nggak kira-kira kamu perbaiki? Kalau cara seperti ini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Ini yang motivasi intrinsik ini maksudnya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya. Jadi karena kita melihat anak itu nakal sama teman-temannya, jadi kita bisa senang kamu tuh, suruh dipuruk aja kamu. Ya. Bisa jadi itu artinya memisahkan kita dia dari kelompoknya. Sebenarnya kalau manajer itu nggak begitu teorinya, teori manajer. Tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya justru dengan lebih baik dan kuat. Dia boleh tetap ada di kelompoknya dia, jangan dipisahin, tapi dengan cara yang lebih baik, dan kuat. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bercanda gurau mempernampakkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Inilah posisi-posisi tadi, posisi kontrol yang bisa kita gunakan, bisa kita terapkan. Memang fungsi kontrol pada posisi manajer ini adalah sejalan dengan visi daripada Merdeka Belajar, di mana Merdeka Belajar itu kita sebagai guru pendidik itu punya keberpihakan sama murid. Jadi fokus kita adalah murid, bukan berfokus pada mengejar target pembelajaran seperti itu. Karena kita sering, karena kita kejar waktu ataupun kepepet dengan situasi, kita mengejar ketertinggalan kurikulum seperti itu. Nah, sehingga fokus kita bukan murid, tapi justru materi seperti itu. Nah, di posisi manajer, pada posisi inilah kita punya keberpihakan sama murid sesuai sejalan dengan cita-cita pendidikan nasional di masa sekarang, yaitu punya keberpihakan kepada murid. Ini ada satu kasus ya. Manajer nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Guru bertanya kepada Adi, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Karena Adi ini dia terlambat ke sekolah ya. Adi terlambat ke sekolah. Ini saya ambil aja satu yang aja karena di kasusnya banyak ya.
Jadi saya ambil sedikit. Adi menjawab, tahu Pak, jam 7.00. Guru, iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal, kata si Adi. Ini dari dirinya Adi lah, bukan dari gurunya. Ya. Dari dalam diri si Adi. Guru, baik, itu bisa kamu lakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Guru, Adi. oh Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Menurut si Adi, ini namanya motivasi intrinsiknya jalan gitu, dari dalam dirinya dia. Ya. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Dia merasa muncul rasa tanggung jawabnya tentunya. Dihargai dan muncul rasa tanggung jawabnya. Oh, ternyata jadi orang itu harus bertanggung jawab seperti itu. Ya, seperti itu lah. Ya. Restitusi, ini yang terakhir ya, restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi bagi murid. Ya, kondisi ini bisa buruk, bisa baik, tergantung kita mengkondisikannya ya. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lebih kuat karakter di sini dalam artian karakter yang baiknya yang kuat begitu, bukan karakter buruknya ya. Kembali kepada kelompok dengan karakter buruk, kuat tapi buruk, ya buat apa gitu. Karakter yang dimaksudnya kembali ke karakter kelompoknya dengan lebih kuat karakternya. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Kalsum dan Kalsum Gosen 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki ketujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Pada karenanya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik, mulai dari situ ketika murid berbuat salah. Nah, restitusi ini mengembalikan tadi tanggung jawab ke anak, bagaimana mereka berembuk kalau itu kesalahan korporat, bagaimana mereka berembuk untuk melahirkan ide positif untuk memulihkan tanggung jawab mereka sehingga mereka memiliki karakter yang kuat. Sebagai contoh misalnya ya, ini saya lupa tulis kayaknya kemarin ya. Contoh misalnya di dalam suatu kelas, karena tadi ada seorang murid yang punya ketergantungan ya, sama guru, karena guru tersebut menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Ketika masuk guru yang lain namanya Ibu Heni ya, masuk ke kelas. Nah, Ibu Heni tersebut dianggap sepele oleh murid tersebut. Nah, murid tersebut mulai berteriak-teriak, berolah di meja segala macam, melempar teman segala macam ya, berolah. Nah, hal tersebut dilaporkan kepada sekolah Pak Indra. Pak Indra menjelaskan kepada murid-murid tersebut agar mereka melakukan restitusi. Walaupun susah, namun restitusi tersebut akhirnya terjadi. Yaitu murid di kelas 2A tadi sepakat untuk minta maaf kepada Ibu Heni. Mereka sepakat dan meminta maaf kepada Ibu Heni. Kemudian tidak lagi mengulangi lagi kesalahan mereka dan berupaya untuk menyampaikan permintaan maaf mereka lewat medsos maupun mendatangi sendiri ke rumah Ibu Heni seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan upaya restitusi dari murid kelas 2A tadi ya. Ini nggak ikut tulis tadi, cuma saya ingat apa di kasusnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Disarikan dari buku About You. Saya nggak pada baca buku ini ya. Saya cuma tulis, nggak pernah baca judul. Dia negosian ini memang penulis buku ini, ya, tahun 2008. Itu mempengaruhi restitusi. Jadi restitusi lebih kepada berembuk murid tersebut mengeluarkan idenya bagaimana memperbaiki diri seperti itu. Nah ini yang saya sebut memvalidasi tadi ya, memvalidasi kesalahan dalam restitusi ya. Tindakan yang salah itu divalidasi, bukan kita langsung salahkan ya. Kamu tetap punya alasan mengapa melakukan itu. Kira-kira kamu punya alasan apa untuk misalnya harus buka HP di kelas? Tentu kamu punya alasan ya. Kita juga harus menemukan cara, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Anak tadi butuh kebebasan untuk buka HP di kelas ya, kita langsung validasi tindakannya yang salah. Kemudian menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Itu menanyakan keyakinan kelasnya. Menstabilkan identitas. Supaya apa? Identitasnya distabilkan supaya anak ini nggak tertolak ketika kita berundung dia dengan kesalahannya. Betul. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu cara menstabilkan identitas. Pak Guru juga pernah lakukan kesalahan. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kita menstabilkan identitas anak dulu, kemudian kita arahkan ke validasi tindakannya. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya dia senang main HP tadi. Ya. Tentu yang efektif itu nanti di jam istirahat kamu boleh main HP. Keyakinan kelas kita apa? Suatu minggu lalu kita sepakati di kelas seperti apa? Yakin nggak kalau misalnya tertib itu baik? Seperti itu. Contohnya. Kalau kamu misalnya menjadi anak yang tertib, akan jadi seperti apa orang yang tertib itu? Kasih contoh orang-orang yang tertib hidupnya yang sukses seperti itu. Kasih contoh ke dia. Ya. Jadi kita menanamkan disiplin positif di sini secara intrinsik atau internal anak, motivasi internal. Udah tadi. Langkah restitusi menstabilkan identitas, memiliki tujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Tadi dia merasa gagal karena berbuat sesuatu yang salah. Aduh, salah lagi aku ini. Dia bilang. Jangan sampai dia tertuduh karena melakukan suatu kesalahan dari orang yang gagal. Kita bangkitkan harga diri anak ini. Kita stabilkan dulu identitasnya dia karena melakukan suatu kesalahan menjadi orang yang sukses. Ada banyak orang di dunia ini awalnya berbuat salah tapi mereka sukses. Kenapa? Karena mereka mau berubah. Ya. Mereka tidak hidup dalam kesalahan mereka seperti itu contohnya. Setiap orang yang berubah ada kesempatan. Kalau kita mengkritik anak itu, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini contohnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kira-kira apakah dengan berbuat demikian kamu sedang menghargai dirimu atau justru kamu sebenarnya merendahkan dirimu sendiri? Seperti itu. Ya. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang kita. Justru kebalikannya dalam teori kontrol ya, dalam teori restitusi. Seolah-olah kita membenarkan dia berbuat begini, tapi
ujungnya enggak gitu ya. Nah, ini. Validasi tindakan yang salah ya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan anak. Contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Ya enggak? Masih kurang yang kamu buat ini mungkin ya, begitu bahasa. Tapi saya tambahkan itu enggak ada ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Wah, seolah dibuat benar yang dia buat ini ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini kita tambahkan nilai intrinsiknya di sini ya. Di sini. Boleh kamu mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini nilai intrinsik yang kita kasih, nilai keyakinan kelas tadi. Ini nilai universal yang diyakini semua orang itu baik. Seperti biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Ya. Memang betul, memang nggak manjur ya. Resep itu, kalau kita mau berhenti begitu ya, hentikan itu. Seperti itu. Itu namanya kita menggunakan teori yang berlawanan dengan teori kontrol atau disebut dengan stimulus respon tadi ya. Ketiga, menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas tadi. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah tervalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Tentu tidak ada orang yang mau jadi orang jelek, pasti jadi orang baik seperti itu ya. Tapi dengan langkah-langkah ini kita nanyakan tentang keyakinan di kelas atau keluarganya, nilai umum universal disepakati bersama, apa yang kita bayangan kita tentang kelas yang ideal, kelas yang baik seperti itu. Wah, ini kuliah ini ya. Belum habis ya. Saya ingatnya habis. Atau bisa dipotong ya kah? Tunggu sebentar, saya lihat dulu. Oh, habis. Betul, habis. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Restitusi tidak menyarankan guru bicara kepada murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tidak, bukan begitu maksudnya. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan kekuasaan, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan orang lain, yaitu kebutuhan untuk dicinta, dikasih sayang, dilindungi. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari yang masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Pada para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa ya. Dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Sekian pembagian ataupun sharing dari saya. Pada kesempatan ini mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau umpan balik yang kedua. Tadi sudah round pertama saya berikan umpan balik, mungkin ada umpan balik yang kedua yang kira-kira apa berupa pengalaman ataupun tanggapan positif ataupun tanggapan negatif juga. Misalnya dalam penyampaian materi kali ini
ada yang perlu diperbaiki, ada yang kurang, disertai contoh-contoh yang kurang. Saya juga mengakui ya, contoh tadi memang kurang ya. Saya juga ingin meningkat waktunya, hanya contoh-contoh slide saja, harusnya ada video-videonya juga ya sebetulnya. Memang ada videonya ya, cuma saya nggak tampilkan seperti itu. Boleh, silakan mulai dari Bu Ketua kalau ada tanggapan. Sebelum saya serahkan ke narator. Silakan, ini mikrofon. Ibu Satri. Buat Bukan kita semua yang bukan di sini. bapaknya sih. Jadi kalau bisa tapi itu kan mungkin kita Kita kan bikin sudah program, tahu. jangan Bila nanti. kita program kita kan harus tahu apa rahasianya, ibaratnya apa yang beliau supaya sampai ke sana tuh bagaimana caranya. Nah jadi kalau bisa kita undang, karena teman-teman saya ini sangat saya sangat sedih karena mereka nggak dengar hari ini apa yang diterima kita hari ini. Jadi kalau semakin dekat di sana mungkin mereka juga ikut nanti. Nah kalau di sini tadi masalah semua pembelajarannya mengarah kepada murid yang dititik beratkan ya. Iya. Nah bagaimana cara kita menghadapi murid dan luar biasa pembelajarannya tadi melalui banyak hal. Nah, namun yang jadi masalah kita, pengalaman kita ini jujur kita katakan ya, karena kita semua sama-sama bukan dari PGTK atau PG PAUD. Nah, jadi pemahaman pengalaman tentang bagaimana mengelola pembelajaran itu sangatlah sulit bagi kami, Pak. Nah, jadi yang kami mau ini ini sebelum mengarahkan kepada murid, gurunya dulu yang kami butuhkan, Pak. Diarahkan dulu. Diarahkan kepada Iya. gurunya. Iya. Karena begini, Pak. Saya jujur ya, ini jujur pengalaman saya sebagai kepala sekolah. Nah, namun karena mengingat ini kadang-kadang sifat manusia tadi kan ada motivasi dorongan dari dalam yang bercampur-campur, bukan hanya pada anak, tapi pada manusia dewasa seperti kita ini yang sering justru lebih parah. Nah, jadi bermacam-macam olahan di dalam anak itu ada yang menerima, ada yang tidak. Nah, jadi saya sulit sekali memberi arahan kepada teman-teman bagaimana caranya kita itu menghadapi murid yang begini-gini. Jadi kalau kita kan seperti ibu bilang tadi, datanglah si ibu Hana yang kurang misalnya untuk anak-anak sepele aja guru itu. Nah, jadi seperti itu ada pemahaman yang seperti itu. Jadi kita menyampaikan hal ini kan mungkin sulit kita. Jadi kalau Bapak langsung ke sana, nah Bapak langsung mengikuti di program kita nanti ikut lagi ini lagi, teman-teman boleh datang. Jadi kita kan sama-sama, oh seperti itu ya caranya. Jadi mereka mudah-mudahan seperti kita juga bisa paham. Jadi merubah cara-cara yang sudah terdahulu itu agaknya kurang pas, bukan salah tapi kurang pas. Nah, itu harapan kita, Pak. Kalau bisa. Nah, bagikan ke kami yang misalnya yang masih belum dengar. Ini teman-temannya juga banyak ini masih belum dengar. Kalau Untuk Itu bulan masukkan depan. ke program kita. Untuk Untuk bulan Iya, iya, depan, iya, iya. Sebelum kegiatan program yang kita buat hari ini, bisa PKG. Bapak yang menyampaikan dulu lah seperti ini. yang kayak ini. Mudah-mudahan semuanya kalau dibilang ayo kita sama-sama ikut KKG. Jadi enggak Bahasanya beda ya, enggak bahasanya terlalu beda. di apa? Ya, makanya namanya singkat juga, sebentar. Maksudnya ada waktunya yang harus ditetapkan berapa jam gitu. Dan cuma sebentar, enggak yang kita ini kan bebas. nanti Ngobrolnya apa sampai gimana kita puas. bisa dibikin khusus, nggak menyeluruh gitu nah, topik itu Iya. toh yang dibahas Iya. gitu nah. Khusus untuk guru. Iya. Itu aja yang kita kasih Iya, betul. harapan gitu, Nanti. harapan seperti harapan Tapi bagus kita. ya, misalnya penyampaiannya seperti dari awal sampai Ya, akhir. ini bagus sekali ini, nggak ada salah ini Lalu bagi kan saya. ada penjelasannya, ada Semuanya contoh-contohnya, bagus. jadi semua Cuma kan kalau bisa bisa tuh Iya, iya. gurunya dulu yang kalau kayak kami gurunya, karena selama ini kan bagaimana muridnya kita bisa fokus pada muridnya kalau gurunya aja belum paham. Iya. Nah, karena kalau contoh ya ini, kalau kami punya murid yang nakalnya luar biasa, seringkali kalau Nggak teman-teman, apa-apa. awas kamu kalau kayak gitu, Heeh. ya nanti saya bilang sama mama kamu biar tahu rasa. Nah kan itu sebenarnya hal yang bukannya dia takut apa, mama gak pernah marah juga. Iya, Nah, betul. jadi kayak gitu. Sering. Kalau belum dapat pelajaran kayak gini kan
gimana cara merubah. Iya, iya. Seperti itu. Iya. Bu Core, Bagus, kayak apa luar kata? biasa tanggapan dari Ibu Hayati. Ya memang kita sebetulnya memang begitu. Jadi kita berbagi itu bisa interaktif seperti ini, bisa mengarah ke hal yang lebih spesifik lagi seperti itu ya. Ini memang saya comot-comot saja memang materi-materi pelajaran tentang bagaimana peran guru ya, peran guru seperti itu ya. Memang untuk bisa menerapkan hal demikian ya, guru memang punya nilai, peran guru tersendiri dalam dirinya. Contohnya nilainya seperti tadi ya, nilai mandiri, gotong royong itu harus dipunyai guru duluan gitu ya. Mandiri, gotong royong, berakhlak mulia, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nggak mungkin tuh ujuk-ujuk yang murid gitu. Pasti diri kita sendiri yang menghidupinya. Pasti diri kita sendiri dulu yang menghidupi. Yang 6 profil Pancasila itu sebetulnya ditujukan ke guru dulu. Itu peran guru dulu gitu. Guru dulu yang punya, karena semua berpijak dari prinsipnya filosofis Ki Hajar Dewantara itu apa bahasa Ingarsa Sungtulada, Ingarsa Sungtulada, Ing Madya, Madya Mangunkarsa, Tuturi. Handayani, kan seperti itu kan teorinya bahasa Sakerta, teorinya itu sebetulnya teorinya dia itu juga dia dapat dari luar ketika di sekolah di Belanda gitu. Cuma dia bahasakan dalam bahasa Sanskerta seperti itu, Ki Hajar Dewantara ya. Jadi dia bahasakan dalam bentuk bahasa Sanskerta, bahwa guru itu memang di depan sebagai teladan, di tengah dia memberikan memberikan peluang, memberikan semangat di tengah-tengah murid. Ketika dia ada di tengah-tengah murid, dia jadi penyemangat, jadi sumber inspirasi. Ketika dia lagi ada di depan murid, dilihat dia di depan jadi sebagai public figure, dia jadi contoh teladan di sana. Di belakang. Semua diawali dari diri sendiri ya. Semua diawali dari gurunya. Seperti itu. Ketika di belakang dia menjadi pendorong, penyemangat, pemberi motivasi ya. Semua diawali, pelajaran di guru penggerak memang semua diawali dari diri sendiri ya. Baru mengimbas seperti itu. Nah, sesuai juga dengan ajaran agama kita masing-masing kan, seperti itu kan. Sesuai. Ya. Jadilah teladan. Kata Rasul Paulus, ikutilah aku seperti aku menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus. Itu baru dengar ya, tapi itu di ajaran Alkitab ya. Tapi di ajaran Al-Quran kan Ada di Al-Quran juga. Rasul Paulus. ikutilah teladan sang nabi seperti itu kan. Iya. Kalau di Alkitab katakan, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti Kristus. Ajaran Nabi juga ada, Nabi Muhammad. Jadi kita nggak bisa kita mengatakan bukan aku yang ditiru. Ikutilah sang Kristus sana, dia yang pantas ditiru. Bukan begitu ya. Seorang gembala pun nggak bisa ngomong begitu. Ya. Seorang pendeta pun nggak bisa ngomong begitu. Berarti Jadi guru. yang benar itu memang kita harus bisa berkata, ikutilah teladanku seperti aku menjadi teladan daripada Kristus. Dalam artian tidak berarti seorang pemberi teladan ini nggak bisa salah, tapi bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya, dia bisa ditiru di situ. Bukan diikuti, kita mengatakan bahwa kita jadi teladan itu kita ini sempurna, enggak. Justru dalam kekurangan kita jadi teladan. Bagaimana keluar dari kekurangan kita, menjadi orang yang bisa diteladani seperti itu. Nah jadi nggak benar kalau misalnya kita mendengar ada orang berkata, aduh jangan ikuti teladanku, ikuti dia, atau ikuti Tuhan aja yang pantas diteladani seperti itu. Jadi nggak benar. Yang benar itu ikuti teladan saya harus bisa ditiru. Ya. Sama seperti saya juga meneladani orang yang saya teladani. Nah, dalam artian begini, kita ini diikuti oleh orang lain dalam segala kekurangan dan kelemahan kita. Kita jadi teladan. Ketika kita lemah, bagaimana kita bangkit dari kelemahan. Seperti itu. Itulah prinsipnya juga Ki Hajar Dewantara. Makanya jadi prinsip Ki Hajar Dewantara ini yang menjadi pilar utama
pendidikan nasional di abad milenial yang dicetuskan juga oleh Nadine Makarim, di mana muncul juga apa namanya 6 profil pelajar Pancasila. Terima kasih, itu saja dari saya. Ada yang lain mau menanggapi, silakan, nggak apa-apa. Tapi